Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi akan melanjutkan materi pengukuran setelah kita sudah mengetahui besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang Pak Fahmi ingin memberikan rumus bagaimana cara menggunakan alat ukur panjang. Nah, tadi kalian sudah tahu ya alat ukur panjang yang ada pada tabel besaran pokok yaitu mistar. Nah, ada dua alat ukur panjang yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu adalah jangka sorong, yang kedua micrometer screw. Nah, jangka sorong dan micrometer screw adalah alat ukur panjang selain mistar. Bagaimana sih bentuknya? Kita lihat. Ini adalah jangka sorong. Dan ini adalah micrometer screw. Nah, menggunakan dua alat ini ada rumusnya, Kak. Nah, ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya untuk jangka sorong, ini rumusnya adalah Sn dikali 0,1 ditambah Su. Ya. Kemudian untuk rumus micrometer screw bisa dilihat di layar, yaitu Sn dikali 0,01 ditambah Su. Ini adalah ketentuan rumus untuk menggunakan dua alat ukur panjang. Jangka sorong dikali 0,1, micrometer screw dikali 0,01. Oke, sudah paham? Ya, Pak Fahmi, apa itu Sn, apa itu Su? Dan dari mana 0,1, dari mana 0,01? Jadi, untuk jangka sorong perlu diketahui dulu bahwa jangka sorong ini satuannya cm. Micrometer screw satuannya milimeter. Oke, Sn ini adalah skala nonius. Su itu skala utama. Ya. Kemudian ini juga sama, Sn skala nonius. Su itu adalah skala utama. Oke, jadi Sn dikali 0,01. Kalau ini Sn dikali 0,1. Kita lihat dulu micrometer screw. Sn-nya yang mana, Pak? Skala nonius itu. Nih, skala nonius itu yang sebelah sini. Yang angka 10, terus 11, 12, 13. Ya. Ini adalah skala ya nonius. Ya. Skala nonius. Ya. Jadi 13 lihat angkanya. Yang kelihatan adalah 13. Maka 13 ini ada sedikit tuh muncul di bagian bawah 13,5 ya. 13,5. Nah, ini angkanya ya. 13,5. Mohon maaf. Ini 13,5 ya. 13,5 ini adalah angka skala utama. Mohon maaf ya. Angka skala utama. Dari mana skala utama ini didapat? Nih, dari sini nih, yang Papa yang warnakan pink, 13,5 ya, 13,5. Nih yang ini ya. 13,5 dari sini tanda panah ini. Oke, kemudian untuk mencari skala nonius ini ada di sini ya. Ada di tanda panah yang ini. Lihat tanda panah ini, di sini kan angka 15, lalu dilanjut ke atas 16, 17. Dan syaratnya harus lurus ya dengan garis skala ya, skala utama. Skala utama nih garis hitamnya ini harus lurus dengan garis skala nonius. Nah, skala noniusnya itu ternyata 15, 16, 17. Di angka 17 lah yang paling pas. Maka 17 ini dikali 0,01. Jadi 17 dikali 0,01 yaitu 0,17. Kemudian SU-nya 13,5. Tinggal ditambahkan hasilnya 13,67 ya. 13,67 ya. Oke, jadi 0,17 ditambah 13,5 hasilnya ini. Oke, dari mana 13,5? Dari skala ini utama ya, ini skala utama. Ya. Kemudian yang ini adalah untuk mengambil skala nonius ya, dan ketika skala nonius di micrometer screw dikali dulu 0,1. Oke, paham? Kemudian untuk jangka sorong. Nah, ini adalah jangka sorong. Ini
adalah jangka sorong. Nih lihat, ini jangka sorongnya ya. Jangka sorongnya nanti Pak Fahmi akan menjelaskan menggunakan flash ya. Pak Fahmi akan share flashnya. Tunggu dulu sebentar, Pak Fahmi akan share flashnya. Mana nih flashnya? Oke, untuk menjelaskan jangka sorong. Oke, sudah terlihat di layar kalian masing-masing? Oke, ini adalah jangka sorong. Bisa dilihat jangka sorongnya ya. Ini adalah jangka sorong, alat untuk digunakan mengukur panjang ya, bagian diameter luar atau diameter dalam pada suatu benda, itu bisa menggunakan jangka sorong. Nah, ini ada rahang atas, ini ada rahang bawah, ini pengunci ya. Ini pengunci dan ini bendanya ceritanya yang dimasukkan ke dalam rahang atas untuk mengukur diameter dalam pada sebuah tabung reaksi. Kalau ini untuk mengukur tabung pada bagian tabung reaksi dari atas kedalamannya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, mana skala utama? Nih, skala utama bagian ini ya yang Pak Pamit tunjuk. Ini adalah skala utama ya. Ini semua adalah skala utama. Jadi ini semua adalah skala utama. Oke, ini skala utama yang ditunjuk ya. Dan ini adalah skala nonius nih yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini skala angka skala nonius. Ya, ini adalah angka skala utama nih. Dari 0, 1, 2, 3 sampai ke 15 ini adalah skala utama. Oke, setelah kita tahu, dan ini ya tadi pengunci ya, ini rahang atas, ini rahang bawah. Ini untuk mengukur kedalaman bagian dalam ya, diameter bagian dalam, ini diameter bagian luar, ini untuk mengukur kedalaman bagian dalam benda ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara melihat mengambil angka skala noniusnya untuk nanti dimasukkan ke rumus? Nah, kita lihat nih. Ini yang klik-kliknya warna merah nih, lihat. Ini kan tadi skala nonius ya. Nah, skala nonius itu syaratnya sama ya, harus lurus dengan skala utama. Nih, garis ini dengan garis ini harus lurus dengan skala utama. Skala nonius dengan skala utama harus ada yang paling lurus. Pak, kenapa enggak 3? Kenapa enggak 2,5? Karena dia enggak lurus dengan garis skala utamanya, skala noniusnya. Nih 2. Skala noniusnya 2. Dengan skala utama dia nggak lurus. Maka yang paling lurus adalah angka 4. Maka skala noniusnya adalah 4. Si 4 ini dikali. Ya nggak? Dikali berapa tadi jangka sorong? 0,1. Maka 4 dikali 0,1 sama dengan 0,4. Lalu skala noniusnya gimana cara menghitungnya? Dari belakang nih. Dari sini nih yang Papa lingkari dari belakang. Nih. Kita lihat sampai angka 0. Nih, lihat. Kita hitung ya. Kita hitung. Ini 3 ya, kemudian 4 ya, kemudian 5. Ya, kita lihat di sini 3 ya. 4, 4-nya di sini ya, 4 nih ya. Ini 4. Ya, 4 itu ya. 4 dari sini. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oh ya, ini angka 3, ini angka 4 ya. Ini angka 4. Kemudian sampai angka 4,7. Ya, 4,7 dari mana? Ini 4-nya. Ini komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi yang sebelum 0 ini. Jadi 3 dan ini 4. Terus di sini ada komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka skala utamanya nilainya adalah 4,7. Nih di atas. 4,7. Ya. 4,7 ini adalah nilai skala noniusnya. Skala utamanya. Skala noniusnya 0,4 karena 4 dikali 0,1. Maka hasilnya skala nonius dikali 0,1 ditambah 4,7 maka hasilnya 4,74 cm. Nah, inilah cara menghitung jangka sorongnya. Paham ya? Ini untuk mengambil skala nonius ya. Untuk mengambil skala utama ya. Dan ini ya.
Ya, dan ini untuk mengambil skala nonius. Oke. Nah, ini skala noniusnya 4 dikali 0,1. Skala utamanya 3, 4. Dan dihitung ke belakang sampai sebelum angka 0. 0 di skala nonius ya. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,7. Maka 0,4 ditambah 4,7 sama dengan 4,74 cm. Oke, paham ya? Nah, sekarang Pak Fahmi mau memperlihatkan tadi mikrometer skrup nih. Tadi kan jangan sorong sudah. Ini mikrometer skrup nih alatnya. Kita kenal. Mikrometer skrup. Kita lihat bagian-bagiannya. Ini ada poros tetap, ada poros geser, ada skala utama. Tadi udah ya dikasih tahu ini skala utamanya nih. Bagian ini nih skala utama. Ini skala nonius. Ini penguncinya. Ini pemutarnya. Akhirnya nanti bisa digerakkan ini ke dalam. Ini adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini lihat cara menggunakannya dulu. Ini cara menggunakannya, lihat di video. Pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Bukalah rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke rahang. Letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Putarlah pengunci sampai skala putar tidak dapat digerakkan dan terdengar bunyi klik. Itu cara menggunakannya ya. Nah, ini cara menghitungnya. Tadi ini skala apa? Skala utama. Ini skala apa? Skala nonius ya. Pak Fahmi ulang biar ingat. Ini skala utama atau disingkat SU, skala utama. Ya. Ini skala utama ya. Oke. Ini skala utama. Dan ini adalah skala nonius. Oke, udah. Ingat ya, skala nonius. Nah, kita lihat. Skala nonius dulu kita ambil. Ini lihat. Garis yang lurus dengan garis utama ini ada di angka 35 pas. Berarti 35 ini harus dikali dulu dengan ketentuan 0,01. Maka 35 dikali 0,01 sama dengan 0,35 ya. Nih lihat penghitungannya. Ya, di bagian yang Pak Fahmi kasih kotak. Nih, 35 adalah skala nonius yang lurus dengan skala utama. Nih, ini lurus kan? Tuh. Itu lurus sekali ya. Itu sangat lurus sekali. Nih lihat. Ini harus lurus ya, syaratnya harus lurus. Untuk mengambil angka skala nonius, garisnya harus lurus. Garis yang paling lurus adalah angka 35 dengan skala utama. Maka 35 ini dikali dulu 0,01, hasilnya 0,35 dan skala utamanya, nih skala utamanya ada di angka 6. Ya, di angka 6 dan enggak ada komanya karena enggak kelihatan garisnya. Maka skala utamanya adalah 6. 6 ditambah 0,35 sama dengan 6,35 milimeter. Ya, ini cara menggunakan pengukuran panjang menggunakan alat mikrometer skrup. Oke, paham? Dan selanjutnya Pak Fahmi ingin melakukan simulasi. Coba lihat di layar kalian. Nih, Pak Fahmi pengen menghitung ini ketebalan panjang benda pada ini. Pak Fahmi putarkan pemutarnya. Oke, sampai bunyi klik. Dikunci. Ini skala utama, ini skala nonius. Lihat, ketika diperbesar, skala utamanya pada bagian baut ini, skala utamanya ada di angka 12. Ya, ada di angka 12. Skala noniusnya, lihat yang paling lurus. Nih, lihat yang paling lurus ya. Yang paling lurusnya dihitungnya dari bawah ya, dihitungnya dari bawah. 35, bukan dari atas ya. Dari bawah, 35, 36, 37, 38. Coba kalian hitung. 38 kali 0,01 sama dengan 0,35 ya. Nah, 12 skala utamanya, nah sekarang ditambah. 0,35 tinggal ditambah. Coba dihitung sama kalian. 0,35 ditambah 12 hasilnya pasti ini. Maaf Pak Fahmi tidak menulis dulu ya. Lupa, Pak Fahmi tidak menulis dulu. Harusnya tadi Pak Fahmi menulis dulu. Oke, kita ulang, maaf. Nah, kita ulang. Harusnya Pak Fahmi tadi menulis dulu supaya tahu benar. Oke. Ini sudah, berubah ya. Nah, ini adalah angkanya berubah nih.
Kita ulang ya, kita ulang. Tadi mohon maaf harus Pak Fahmi ngetik dulu di sini. Angka skala utamanya 9. Garis yang paling lurus dengan skala utama dengan skala utama dan skala nonius itu ada di angka 40, 41, 42. Coba sekarang 42 dikali 0,01. Oke, berapa? Ya. Silahkan dihitung ya. Di rumah silahkan kalian hitung ya. 40 dikali dulu ya. 40 dikali 0,01 sama dengan 0,4. Nah, si 0,4 ini ditambah dari angka skala utamanya. Angkanya 9 sama dengan pasti hasilnya 9,4. Coba bener gak ya? Ya, salah. 42 ternyata ya. Pak Fahmi harusnya 0,42 ternyata. Jadi 0, harusnya ya 0,42. Kita coba lagi. Kita coba lagi nih ya. Satu kali lagi. Yang tadi salah karena ngetik di layarnya. Tapi yang kedua Papa ngetik tapi kurang angka 2 ya. Tapi benar ya. Tapi kurang angka 2. Sekarang Papa pengen mengukur ini. Oke, ini yang terakhir nih ya. Oke. Ini ada di angka berapa nih? Ya. Kira-kira ada di angka berapa ya? Ada di angka 8. Ya, skala utamanya. Skala noniusnya ada di angka berapa? 30, 31, 32, 33. 33-nya dikali 0,01 sama dengan 0,33. Nah, 0,33 tinggal ditambah angka skala ini. Skala utamanya 8. Ya, sama dengan berapa? Coba Pak Fahmi ketik 8,33. Hasilnya cek. Salah juga. Ternyata 0,02. Oh, ininya kurang tergeser nih, Kak. Harusnya digeser dulu. Harus rapat. Tadi nggak kekunci. Nah, sengaja nih Pak Fahmi nggak dikunci. Sekarang harus dikunci. Tek. Oke, sudah terkunci ya. Nah, jadi ternyata untuk menggunakan ini harus pastikan dikunci. Tadi kan agak renggang. Coba Kakak lihat lagi ya. Nah, sekarang ini udah dikunci. Kita ngukur yang benar-benar. Tek. Ini angka 8. Ya, skala utamanya 8. Ini sudah benar-benar ya. 15. Di garis ini ada 15. Terus yang paling lurus dengan skala utama adalah di angka 16. 15, 16. 15 dikali 0,01 sama dengan 0,15. 0,15-nya ditambah 8 sama dengan 8,15. Oke, maka hasilnya salah juga. Ternyata ada salah. Oh, ini satuannya bukan koma ya. Harus padahal komanya kelihatan ya. Tapi benar 8,15. Oke. Terima kasih untuk prakteknya. Cukup ya, tahu ya cara menghitungnya. Oke, kalau sudah tahu, kita cukupkan untuk sharing terkait penghitungan bagaimana cara menggunakan mikrometerskop dan jangka sorong. Ya, terima kasih banyak untuk kakak semuanya. Hari ini kita cukupkan dan silahkan kalian saksikan videonya ya sampai selesai. Tadi Pak Fahmi melakukan penghitungan dengan 3 cara. Yang pertama, Pak Fahmi nggak ngetik, ya jadi akhirnya salah. Yang kedua, Pak Fahmi ngetik tapi kurang angka. Dan yang ketiga, tidak dikunci, akhirnya angkanya tidak tepat. Yang keempat, kalian harus pastikan pas banget itu ada komanya apa enggak. Ya, tapi setidaknya angka awalnya sudah benar dan kalian tahu bagaimana cara menghitungnya ya. Terima kasih. Selamat mencoba untuk menghitung di kuis yang sudah Pak Fahmi berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.